Jadi pada pertemuan kali ini aku mau ngebahas tentang buku yang aku baca yang ditugaskan oleh matkul Basic Life Skill, yang mana tuh dia punya judul Untuk Kamu Yang Malas dan Suka Menunda. Nih guys bukunya. Nah jadi di buku ini dijelaskan bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan rasa malas dan bagaimana cara untuk mengaturnya. Bagaimana untuk mengatur waktu gitu. Nah, di sini aku mau tahu kenapa sih aku milih buku ini ya kan gitu. Jadi kenapa aku milih buku ini? Karena itu relate ya sama kehidupan aku sekarang gitu. Aku itu masih males, terus juga masih susah buat mengatur waktu lah gitu. Nah, jadi tuh aku tertarik kan buat milih buku ini, apalagi tuh yang tulisan ini. Nih tulisan ini. Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu gitu. Jadi kayak oh my god gitu. Jadi selama ini tuh aku ditinggal oleh waktu gitu. Jadi kayak kemana aja, sayang banget kan kalau kita tuh sampai tertinggal waktu lah gitu. Waktunya terbuang sia-sia, itu kan sayang banget ya. Di situ aku berpikir kayak oh iya gitu. Dan juga ya aku selama ini ditinggal oleh waktu gitu. Dia tuh nggak bakal nunggu kita gitu. Jadi disinilah aku mulai mau membaca, mau nyoba baca gitu, tertarik untuk membaca. Nah, itu dia alasannya aku kenapa aku pilih buku ini ya. Ya langsung aja kita mulai ke ini aku mau ngasih tahu beberapa poin, yang poin besarnya aja gitu. Di sini ada beberapa poin. Nah, untuk yang pertama pasti kita suka bertanya-tanya gitu kan, kayak kenapa sih susah untuk memperbaiki rasa malas gitu. Nah di buku ini tuh dijelasin ya gitu. Jadi buku ini tuh dikatakan bahwa malas itu adalah bawaan dari gen gitu, dari orang tua, dari nenek kakek mungkin gitu, pokoknya bawaan lah gitu. Tapi ada tapinya, itu cuma beberapa persen doang, mungkin sekitar 40% gitu. Nah karena sisanya ini adalah dari mana, dari kebiasaan dan lingkungan. Pokoknya itu yang paling ngaruh banget itu adalah dari faktor lingkungan gitu kan. Contohnya gini, misalkan kita ini sebenarnya orangnya rajin aja gitu, nggak buruk-buruk banget lah, tapi kita tuh punya temen yang males, yang mungkin jarang sholat, itu kok kita pasti lebih mudah untuk tertarik oleh rasa malas daripada emang diri kita yang malas gitu. Itu lebih ngaruh, lingkungan tuh lebih ngaruh guys gitu dari buku ini. Nah dengan seperti ini kita bertanya, bisa nggak sih memperbaiki rasa malas ya kan gitu. Pasti bisa. Di buku ini dijelaskan yang pertama itu dikatakan kita harus, yang pertama banget nih ya, mengendalikan perasaan. Maksudnya gini guys, yang kita suka mikir itu kan kayak aku ini sukanya apa sih, aku ini mau kemana sih gitu ya kan. Nah terus kita juga kayak gak mau dong punya perasaan bingung kayak gini mulu. Kita mau menghilangkan rasa ini gitu, tapi kita juga bingung gitu gimana cara nyelesainnya gitu. Nah untuk menghadapi masalah kayak gini, di sini dikatakan bahwa yang paling pertama itu adalah kita harus mengenal diri sendiri. Jadi gini, masa kita kan sedang dibalut oleh perasaan yang bingung gitu kan, kita mau mencari solusi. Nah jangan solusi, kita aja nggak tahu kita ini suka apa. Nah untuk itu kita harus mengenali diri sendiri dulu. Kalau emang kita nggak kenal, kita cari tahu gitu loh. Nah misalkan di sini aku, setelah dianalisis, aku ini suka gambar, aku suka masak. Nah itu dari situ barulah ketahuan tujuan mau kemana, solusinya gimana, jalannya gimana ya kan. Makanya dari itu yang paling pertama itu adalah kita harus mengenal diri sendiri dulu gitu. Nah setelah kita mengenal diri sendiri, pasti kita menjalankan apa yang kita suka gitu. Nah setelah pasti banget nih, jika kita sedang menjalankan apa yang kita inginkan, pasti ada yang namanya ketidaksesuaian di dunia ini gitu. Wajar, kita harus mengajarnya. Bagaimana sih kita tuh harus menghadapi rasa waktu kita sedang menjalani apa yang kita
sudah tetapkan itu apa yang kita suka, pasti banget nih kita pasti menemukan yang namanya ketidaksesuaian keinginan gitu. Nah bagaimana sih caranya gitu kan, maksudnya biar kita tuh bisa melewatinya gitu. Cuma satu, ini berkaitan sama pelajaran akidah, yaitu kita itu harus bersyukur gitu. Karena kalau kita udah bersyukur tuh pasti kita bakal terima ya, mau sisi jelek ya mau sisi positifnya gitu. Jadi kan kalau kita udah bersyukur tuh enak, kita bakal terima apa yang kita nggak dapet, apa yang kita dapet gitu. Itu lebih tenang, lebih enjoy gitu. Jadi kita harus lebih bersyukur. Kalau kita menemukan apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan cuma lihat dari sisi negatifnya aja, kita harus lihat dari sisi positifnya juga gitu. Karena hidup itu bukan mencari diri kita, tapi membentuk diri kita gitu. Nah, aku pernah dengar tiga kata itu yang sangat mempengaruhi hidup aku, maksudnya lebih membuat aku berpikir gitu kan. Jadi tiga kata ini adalah terjatuh, terbentur, terbentuk. Tiga kata ini sangat-sangat menginspirasi aku. Ibaratnya gini lah, seperti tanah liat gitu kan. Kan tanah liat tuh awalnya barang yang hina, yang nggak punya nilai gitu kan. Pasti kita kalau ngeliat tanah liat tuh kayak ya udah gitu, tanah nggak ada fungsinya gitu kan. Tapi setelah dia terjatuh, terbentur dalam arti tuh dia dibentuk sesuai yang diinginkan. Terus setelah itu dibakar, diwarnai gitu. Nah setelah dia melewati terjatuh, terbentuk ini, barulah dia punya nilai yang bagus, yang besar gitu. Seperti guci, gabah gitu, itu mereka kan punya nilai yang besar, yang berharga gitu kan, karena mereka telah melewati masa-masa terjatuh, terbentuk. Sama seperti manusia, awalnya kita nggak punya apa-apa, nggak punya nilai, makanya dengan adanya masalah atau ketidaksesuaian itu tuh jangan dianggap hal yang remeh, karena itu yang membentuk diri kita untuk menjadi nilai yang berharga itu, seperti tanah yang tadi gitu. Nah setelah tadi kan poin pertama kita sudah mengenali diri sendiri kan, lanjut yang kedua itu kita harus menyingkirkan apa yang gak penting, apa yang membuat kita mudah terdistract, berhenti melakukan hal positif yang kita inginkan ini. Nah di situ contohnya gini kan, aku misalkan aku mau suka baca buku gitu kan. Nah barang yang mudah mendistract aku, yang mudah mengalihkan fokus aku itu adalah gadget gitu, HP. Nah berarti aku ini harus mengalihkan HP ini dari pandangan aku selama aku mau membaca buku. Karena kalau kita mau melakukan hal yang kita inginkan, terus ada barang yang membuat kita terdistract, itu bakal susah. Jadi kita lebih baik untuk menyingkirkannya sebentar gitu. Nah setelah sudah disingkirkan, baru kita mulai membaca. Karena kan kita merasa kayak ya aku udah terlambat gitu, aku udah nggak layak lah di umur segini untuk memulai gitu. Nah jangan mikir kayak gitu, karena di sini katakan lebih baik terlambat daripada tidak gitu. Mendingan kita memulainya dari sekarang daripada tidak sama sekali gitu. Karena ya walaupun terlambat tapi kita memulai pasti akan membuahkan hasil kan, walaupun itu sedikit, yang penting apa hasil gitu kan. Nah jika kita melakukan challenge, menurut buku ini lebih efektif memberi hadiah jika berhasil dan memberi hukuman ketika tidak berhasil. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan aku ini mau coba baca buku dalam seminggu, setiap harinya itu 1 lembar gitu. Nah gitu nih, Senin 1 lembar, Selasa 1 lembar, sampai hari Minggu. Jika kita berhasil, lebih baik kita memberi penghargaan di hari Minggunya ini daripada kita harus menghukum jika kita tidak melakukannya sekali. Misalkan Senin baca buku 1 lembar, Selasanya nggak baca. Nah otomatis kan kita harusnya memberi hukuman ya gitu, karena sesuai perjanjian di awal, jika kita tidak melakukan challenge ini gitu, kita akan diberi hukuman.
Tapi itu tidak akan efektif karena pada dasarnya manusia itu tidak suka dihukum dan lebih suka diberi hadiah. Makanya lebih efektif untuk memberi hadiah pada akhirnya gitu, agar kita lebih semangat untuk menjalankannya gitu. Intinya di poin yang ini, jika kita ingin jika kita ingin menghilangkan rasa malas, kita itu harus keluar dari jalan itu. Kita harus mengubah jalan itu, jangan gitu-gitu aja, jangan di jalan yang sama. Pasti jika kita di jalan yang sama, ada poin terakhir ini, ada namanya konsep kaizen. Kaizen ini, kai itu dari kata kain ini maksudnya adalah perubahan, zen ini adalah bijak. Jadi maksudnya adalah perubahan yang bijak. Maksudnya perubahan yang bijak tuh gimana guys? Nah, teori kaizen ini disebut juga dengan teori 1 menit. 1 menit gak kecil gitu. Maksudnya gini, jika kita ingin memulai sesuatu, mulai aja dari 1 menit dulu gitu kan. 1 menit, misalkan aku hari ini mau baca buku 1 menit dulu gitu, besok 1 menit lagi, besok lagi 1 menit lagi gitu, nggak apa gitu, kecil, dikit-dikit dulu. Yang penting kita konsisten. Nah, dengan konsisten ini kita lama-lama akan menjadi suka. Yang namanya suka itu pasti kita akan menambahnya lagi gitu kan. Nah, di minggu kedua mulai nih 2 menit dalam tiap harinya gitu. Jadi gak usah banyak-banyak dulu, dikit-dikit dulu aja, gak apa-apa terlihat sepele, tapi itu akan membuahkan hasil lebih efektif gitu daripada kita di awal udah aku baca buku dalam sehari mau setengah jam. Nah, itu pasti bakal lebih sulit untuk efektif ya gitu, karena yang namanya kita gak suka, masa kita udah dipaksa untuk membacanya dengan lama gitu kan, gak mungkin gitu. Di teori orang Jepang ini ada yang namanya konsep kaizen, dan aku udah menerapkan di beberapa kegiatan gitu. Alhamdulillah efektif. Kalau dibilang dalam persentasenya masih 5%, cuman gak apa-apa ya guys, gak apa-apa, ini masih bertahap. Aku yakin pasti suatu hari nanti itu akan di atas 50%. Yang penting apa, dikit-dikit dulu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Nah, jadi gitu guys, isi buku yang aku baca ini. Jadi buku ini sangat menginspirasi aku, dan walaupun aku belum sepenuhnya menjalankan, tapi aku harap dengan telah membaca buku ini aku bisa menjadi lebih baik, bisa berubah, bisa lebih sadar gitu kan. Oke, sekian dari aku. Semoga buku yang aku review ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga gitu. Jadi nggak cuma aku doang yang dapat manfaatnya gitu, teman-teman juga bisa menerapkan apa yang dikatakan buku ini gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.